Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita semua, sehingga dengan sebab demikian kita bisa mampu melaksanakan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun aktivitas keduniaan kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayuhat talabah, abna'it talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, nasyurallahal azim alladzi anfa'ana, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz semuanya, pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, pelajaran hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa kabar antum semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, insyaallah antum sehat-sehat semua. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang cukup untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran hadis kita, hadis Arba'in. Yang lalu kita pada hadis yang ke-7, yaitu an-nushu min usulil Islam. An-nushu min usulil Islam. Ya, nasihat di antara sendi-sendi Islam. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu hirmatu atau hurmatu damil muslimi wa malih. Haramnya darah seorang muslim dan haramnya hartanya. Haram darah seorang muslim dan hartanya. Baik, kita baca ya. Antum perhatikan, antum ikuti Ustaz ya. Bismillah. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Nukarir marrah saniyah. Ani Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yaqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita artikan biar antum paham apa maksud daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi dari Abdullah bin Umar, namanya Abdullah ya. Ani Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Meridhoi keduanya siapa? Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mereka berdua adalah seorang muslim. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, umirtu, Nabi mengatakan, saya diperintahkan an uqatilan nas,
an agar atau untuk, uqatilah memerangi, apa namanya? Memerangi an-nasa manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya. Hatta sampai atau hingga yashhadu manusia tadi bersyahadat, mengucapkan syahadat atau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan melainkan Allah, wa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, apabila fa'alu mereka melakukan dzalika yang demikian itu, asamu minni, itu berarti mereka telah melindungi minni, dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa, melainkan, bihaqqil Islam, kecuali atau melainkan dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka, Allah, di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Kita ulangi artinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, wa yaqimus shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan dzalika, yang demikian, asamu, mereka telah melindungi, minni, dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka, alallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dengarkan keterangannya ya. Jadi Nabi di sini adalah mengatakan bahwa aku diperintahkan. Makna perintah adalah meminta dilakukannya suatu perbuatan. Meminta tolabu, meminta tolaf ya, atolaf, meminta dilakukannya suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maksudnya adalah orang yang memerintah memandang bahwa dirinya memiliki kedudukan dan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang diperintah. Sebab jika dia memerintah orang yang setara dan sama kedudukannya dengan diri dia, maka disebut dengan iltimas. Apa iltimas? Iltimas itu adalah permohonan. Apa namanya? Permohonan, iltimas. Sedangkan jika dia meminta dari orang yang lebih tinggi darinya, maka disebut dengan doa atau permohonan juga. Jadi kalau kita meminta, ingin mengerjakan sesuatu, lihat dulu orang itu siapa. Apakah pimpinan kita atau teman sebayah kita, adik-adikan kita? Ya, jadi harus kita lihat dulu. Kalau kita pingin suatu perbuatan itu dilakukan, kita harus lihat dulu. Makanya lebih baik kalau orang yang setara dengan kita usianya, kedudukannya,
maka dia bukan perintah, tapi sifatnya adalah memohon. Mohonlah gitu kan. Itu kalau yang sebaya, iltimas namanya. Atau tolonglah, gitu ya. Tolong kamu lakukan ini. Boleh ya? Mohon ya. Saya mohon kepadamu agar kamu melakukan hal ini. Tapi kalau kita sebagai pemimpin, orang yang tertinggi kedudukannya, maka kita langsung saja, fulan, langsung sebut namanya, fulan, ya, kamu kerjakan ini, ya, kerjakan ini, perintah dari saya, kamu harus kerjakan ini. Nah, bawahan, kalau kita seandainya jadi bawahan, jadi orang yang dipimpin, kita tidak berhak untuk menolak selagi itu perintah tidak membawa kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada mematuhi makhluk, ya, kalau sekiranya itu perintah bertentangan dengan sang khaliq. Ya. Jadi intinya apa? Bahwa itu perintah, ya, lihat dulu kepada siapa yang diperintahkan. Dan kita juga harus tahu posisi kita. Kalau kita jadi bawahan, maka kita wajib, ya, mengerjakan perintah itu. Kalau tidak, kita telah melakukan penyimpangan, melakukan kekeliruan dalam kepemimpinan yang harus ditaati di dalam Islam. Di dalam Islam yang namanya pemimpin harus ditaati, ya, harus ditaati. Kalau kalian di sini, kalau kalian di rumah, siapa yang haruskan patuhi pertama? Ya, orang tua kalian. Jadi orang tua kalian adalah pemimpin di rumah itu. Jika kalian melawan, membantah perintah yang diberikan oleh orang tua antum, maka antum berdosa. Seandainya itu perintah itu baik, kemaslahatan gitu kan. Misalnya antum disuruh belajar, disuruh sholat gitu kan, tetapi antum tidak sholat, tidak belajar, ya, perintah orang tua antum agar menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya, bukan untuk bermaksiat, bukan mencari hal-hal yang dilarang Allah di handphone itu. Kenapa? Di HP itu banyak sekali yang membuat keimanan seseorang jatuh, bahkan terhapus, bahkan menjadi murtad tanpa sadar. Berhati-hatilah kita menggunakan handphone tersebut, karena handphone itu sama dengan, ya, pisau gitu kan, bisa membunuh seseorang jika itu pisau tak digunakan dengan sebaik-baiknya. Juga sama dengan handphone seperti itu gitu kan, bisa membunuh seseorang jika tidak sesuai dengan diperintahkan dalam Islam, ya. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lihat ya keterangannya. Apa maksud faida fa'alu, ya? Faida fa'alu dzalika di hadis tadi, ya. Di situ ada faida fa'alu. Faida fa'alu di sini yaitu jika mereka telah bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan yang demikian mana? Yakni demikian yang tadi, bersyahadat dia, salat dia, dan berzakat. Ada 3 di sini, ya, ada 3. Kalau 3 hal ini ada kepada seseorang, ya, maka seorang muslim jika mengetahui ada saudaranya yang masih melakukan hal yang 3 ini, maka dia dilarang kita menumpahkan darahnya, dilarang kita membunuhnya. Inilah 3 poin, ya, 3 poin. Kalau dia masih bersyahadat, masih sholat dia, dan masih menunaikan zakat, maka orang ini tidak boleh diperangi. Seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah telah wafat, maka banyak sekali, ya, orang-orang munafik yang dulunya muslim
kembali murtad ke agamanya yang kafir gitu kan. Akhirnya turunlah perintah dari Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka, karena mereka apa? Meninggalkan, ini diantaranya meninggalkan zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Alasannya kenapa? Karena anak Nabi telah wafat. Karena zakat itu untuk Nabi, kata mereka. Ya, ini subat di zaman itu. Akhirnya dengan mereka meninggalkan yang ini, ya, menunaikan zakat ini, maka mereka wajib diperangi. Seperti itu. Berikutnya apa lagi? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Berarti mereka telah melindungi minni, ya, dariku, apa? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Yaitu tidak halal dan tidak boleh bagiku untuk memerangi mereka, kata Rasulullah, dan menghalalkan darah mereka. Tidak boleh pula untuk merampas harta mereka sebagai ghanimah, sebab mereka semua telah masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau tiga ini telah dipenuhi, maka kita wajib memelihara darah mereka, artinya memelihara nyawa mereka, jangan ditumpahkan darahnya. Wa amwalahum, dan harta mereka jangan dirampas, jangan dicuri. Tidak boleh kita mencuri harta, uang seorang muslim, berdosa hukumnya, dosa sekali. Karena dia orang yang dilindungi, orang yang masih tiga tadi, masih syahadat dia, sholat dia, berzakat dia, tidak boleh, berdosa kita. Illa bihaqil Islam. Jadi kalau udah yang tiga tadi dilakukannya, maka dia terpelihara, tidak boleh kita semena-mena dengan dia, kecuali dengan hak Islam. Ini ada pengecualian, yaitu darah dan harta mereka menjadi halal dengan hak Islam. Jadi seseorang itu, seorang muslim itu bisa jatuh hukum, ya, dijatuhkan hukum kepada dia, yakni boleh dia ambil hartanya dan boleh dia dibunuh sesuai dengan ketentuan Islam. Seperti apa? Seperti seseorang yang sudah menikah berzina. Jadi kalau seseorang yang sudah menikah, maka hukum dalam Islam adalah dirojam. Apa namanya? Dirojam. Rojam itu apa? Rojam itu adalah menanamkan badannya separuh, ya, kita buat sumur, ya, setengah badan dia, maka dia di dalam sumur itu berdiri di situ, ya. Lalu, ya, setengah badannya lagi terlihat oleh kaum muslimin saat itu, disaksikan oleh kaum muslimin di daerah itu, ya. Maka kaum muslimin yang melihat itu semua hendaklah mereka menghukumnya dengan merojam. Apa? Dengan melempar batu. Dengan melempar batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena kalau kecil dia tidak merasakan. Kalau besar kali maka cepat dia mati. Ini apa? Supaya tujuannya apa? Agar dia merasakan siksaan itu. Ya, ngeri ya. Ngeri sekali kita, ngeri sekali, nauzubillah. Maka jangan coba-coba, ya, ya, nauzubillah, berzina bagi yang sudah menikah. Tapi bagi yang belum menikah, itu hukumannya apa? Dicambuk 100 kali cambuk, ya, diderah 100 kali cambuk, dijilid namanya, ya. Kemudian setelah mereka dicambuk 100 kali, ya, laki-laki dan perempuan yang berzina itu setelah dicambuk mereka diusir dari kampung selama 1 tahun lamanya. Selama 1 tahun mereka diusir dari kampung itu, jangan mereka tinggal di situ, pindah ke kampung yang lain, karena mereka itu adalah aib. Itulah hukuman dalam Islam. Tetapi hari ini tidak. Hari ini, ya, kaum muslimin membela, menutupi orang yang berzina. Kasihan dia. Dia enggak kasihan gitu kan dengan agama Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak gitu kan. Syariat Allah itu dilanggar gitu kan. Dia enggak kasihan seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan seperti ini, boleh jadi nanti datanglah musibah kepada kita semua. Gara-gara satu orang yang bermaksiat, maka datanglah musibah, itu mengundang musibah kepada kampung itu. Makanya segera dilakukan hukuman agar ketentuan Allah Subhanahu wa taala
dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya di kampung itu. Kemudian adalah kisos juga, ini boleh yang tadi berzina tadi nih, yang seorang sudah menikah berzina ini, jadi dilempar dengan batu yang sedang itu sampai mati dia dilempar sampai mati, karena memang itulah hak Islam, itulah dalam syariat Islam, orang yang berzina sudah menikah dilempar pakai batu sampai dia mati, ya, agar dia merasakan siksaan itu. Kemudian kisos juga, ini orang yang membunuh itu dalam Islam boleh dia dibunuh, ya, boleh ditumpahkan darahnya dan lain-lain. Ya, Allahu taala alam bisawab. Itulah yang hari ini pelajaran kita, ya. Wa hisabuhum 'alallahi taala, dan perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya apa? Perhitungan amalan mereka di sisi Allah. Adapun tugas Nabi hanyalah sebatas menyampaikan dan menerangkan saja. Jadi hadis ini adalah pondasi dasar dan kaedah di dalam pembolehan serta legalisasi untuk memerangi manusia, sehingga mereka tidak boleh diperangi kecuali dengan sebab yang demikian tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itulah hadis kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah antum paham makna hadis ini, paham artinya perkata, maka ada kewajiban antum, yaitu antum menghafal hadis ini, ya. Antum ulang-ulang aja, antum ulang-ulang hadisnya supaya hafal. Misal umirtu, ulang 10 kali. Kemudian an uqatilan nas, an uqatila, ulang 10 kali, ya. Dengan 10 kali dengan melek mata kita melihat ini tulisan, kemudian 10 kali kita tutup mata, dan seterusnya sampai nanti hafal, ya. Jadi nanti udah hafal, jangan lupa disetorkan kepada ustadz hafalannya, jangan lupa itu, ya. Karena sampai hari ini sekitar 80% masih banyak yang belum menyetor hafalannya. Ustadz nggak tahu jadinya apakah dia hafal atau tidak. Akhirnya apa? Ketika ujian kendala, dia nggak mampu ujian praktek, ya nggak hafal. Nah, itu kendalanya. Akhirnya wali kelas pun bingung, nilainya nggak ada, kosong. Itulah akibatnya karena antum lalai, antum nggak peduli sama pelajaran. Wallahu taala alam bisawab. Naktatim, kita akhiri dengan nafas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.